Halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas tentang Video Network Fundamental atau jaringan dasar komputer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Razan Muhammad Iksan Sunardi. Saya bersekolah di SMK 1 Kemang. Bidang jurusan yang saya ambil adalah Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau singkatannya TJKT. Kalian bisa lihat email saya dan akun LinkedIn saya. Materi pertama, pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya, bisa berupa data, file, atau akses internet. Jaringan ini memungkinkan perangkat saling terhubung, baik melalui kabel seperti wired maupun tanpa kabel seperti wireless. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah mempermudah pertukaran informasi serta kolaborasi dengan antar perangkat dengan cepat dan efektif, demi dapat menunjang aktivitas yang serba cepat di era digital seperti sekarang. Selanjutnya, mengenal media transmisi wired dan wireless. Nah, sebelum kita sambungin transmisi kabel ini, kita lihat dulu perangkatnya. Perangkatnya sejenis atau bukan? Di sini saya pakai 2 PC. Ini kan sejenis. Dia pakai susunan kabel cross. Nah, kalau kita udah tahu susunannya, lanjut ke kabelnya. Kabelnya ini dia pakai kabel Ethernet atau kabel LAN, area network. Yang biasanya buat di sekitar kita aja sih. Kabelnya ini harus dikupas terlebih dahulu, yang dari sini jadi ke sini pakai tang crimping. Nanti ya isi kabelan ini bakal ngeluarin 8 kabel kecil yang berbeda warnanya. Misal putih orange, putih biru-biru, putih coklat-coklat, putih hijau-hijau. Nah, dari 8 kabel ini kita susun dulu. Susunannya harus pakai susunan kabel cross. Sudah disusun kayak gini, nanti dipasang lah pinnya ini. Tentunya bagian runtnya ini ke bawah dan bagian bawahnya baru kita masukin si kabel susunan ini ke pin. Nanti bakal dikrimping. Nah, sudah dikrimping dan sudah jadi contoh kayak gini, kita lanjut ke port RJ45 yang ada di PC. Contohnya kayak gini, tinggal dicolok aja dan jadinya di dalam sistem wired, data digital yang berupa susunan angka biner 0 dan 1 akan dikonversi atau diubah menjadi sinyal listrik. Listrik inilah yang merambat melalui kabel Ethernet yang dibuat tadi. Oke. Media transmisi wireless. Nah, sekarang kita beralih ke jaringan wireless. Berbeda dengan kabel. Kabel punya jalur fisik tetap. Jaringan wireless mengirimkan data melalui gelombang radio dengan udara sebagai medianya. Ada 2 frekuensi utama yang biasanya digunakan. Contohnya 2,4 GHz atau 5,0 GHz. Masing-masing frekuensi ini mempunyai kelebihannya. Contohnya 2,4 GHz. Dia punya jangkauan luas, tapi kecepatannya terbatas. Dilanjut dengan 5,0 GHz. Jangkauannya lebih sedikit, tapi dia jauh lebih cepat dibanding 2,4 GHz. Nah, perangkat seperti smartphone atau laptop maupun PC, mereka harus memiliki yang namanya wireless antena. Dan
Satu hal yang paling krusial, karena sinyal ini ada di ruang terbuka, kita wajib menggunakan pengamanan seperti WPA2, atau biasa kita kalau mau hotspotin orang kan mesti dikasih password dulu. Nah, itu sama, agar data kita tidak bisa disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, lanjut. Inilah analogi sinyal wireless seperti pancaran cahaya. Anggap lampu ini akses point, dan yang gerak ini perlambatan gelombang radio yang dikeluarin dari akses point. Dan yang putih ini jangkauan maksimalnya. Semakin kita dekat dengan lampu atau akses point, semakin kita dapat sinar yang terang atau sinyal yang bagus. Sebaliknya, jika kita semakin menjauh, semakin sedikit cahaya atau sinyal yang dapat, atau sampai putus jaringannya. Oke, kita lanjut ke materi kedua, pengenalan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Cisco System, yang berfungsi sebagai alat simulasi yang berkaitan dengan jaringan komputer, mulai dari komputer, switch, router, dan lain-lain, dan juga dari transmisi kabel atau tanpa kabel ada di aplikasi ini. Tujuannya untuk mempermudah pemetaan atau untuk menjadikan alat ini sebagai sarana simulasi pembelajaran tentang jaringan komputer bagi pemula hingga ahli sebelum nantinya bakal dipraktekin ke dunia nyata. Oke, kita udah di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer yang biasanya dipakai buat simulasi. Nah, kita siapkan dulu perangkat and device-nya. PC. Kita buat dulu jaringan sederhana. Karena dia perangkat yang sama, dia pakai yang namanya kabel cross. Ya, tipe kabelnya sih ada UTP, STP, tapi susunannya dia pakai cross. Sambungin aja. Nah, udah hijau nih, kayaknya udah nyambung. Coba kita kirim pesan PC 0 ke PC 1. PC has no functional port. Oke, ada yang salah nih. Mungkin apa yang salah? Yang salahnya tuh ada di alamatnya. Alamatnya belum ada. Jadi kita harus isi dulu alamatnya. 192.168.1.1 tab 192.168.1.1. Oke, close. Yang satu juga sama, kita masukin alamatnya 192.168.1.2 tab 192.168.1.2. Oke, kita close dari IP configuration. Kita mau uji ping si PC 1 nyambung nggak PC 0. Ke command prompt tulis ping, terus kita masukin IP yang ada di PC 0 192.168.1.1. Enter. Hasilnya reply alias berhasil. Coba kita kirim pesan PC 0 ke PC 1 dan hasilnya successful. Coba kita lihat prosesnya gimana aja sih ke simulation. Kita play. Oke, PC 0 ngasih ke PC 1 dan PC 1 bakal kirim konfirmasi ke PC 0. Dan begitulah hasilnya. Cara si dua perangkat ini berkomunikasi. Ini kan pakai wired. Coba kita pakai wireless dengan menambahkan access point. Sini saya mau nambahin HP juga sama laptop. Gimana caranya biar semua nyambung? Si PC 1, PC 0, dan laptop. Caranya kita ganti modul ke physical. Matiin dulu
pindahin modul lama dan buang, terus kasih modul baru, nyalain, keluar. Sama kita ke physical, matiin, buang, masukin, nyalain lagi, keluar. Sama di laptop juga, buang, oke belum nyalain, buang, sambungin, nyalain, hasilnya tersambung, semuanya tersambung. Nah, kita lihat di sini, tiba-tiba udah ada yang namanya IP, padahal kita belum config di IP configuration. Kenapa? Karena dia pakai DHCP. Jadi ya kalau gini lebih gampang. Hasilnya successful. Ya begitu aja sih. Materi ketiga, logical syscall packet tracer. Oke, kita udah masuk lagi ke CPT atau syscall packet tracer. Dan apa sih logical itu? Logical di sini tuh mode view ya teman-teman. Mode view dari yang selama ini kita lihat. Itu logical. Dan ada satu lagi mode view, yaitu physical. Physical di sini tuh mode real time dari perangkat yang ada, dari perangkat yang ada di logical ini. Nah, kalau buat si routernya tuh bentuknya yang tadinya bulat jadi kotak, yang tadinya bulat jadi kotak. Lalu si switch yang tadi kotak sih. Dan di physical ini lumayan hebat karena kita harus nyolokin kabel ke port yang ingin kita tuju. Nah, kita fokus aja ke logical dulu buat nyambungin semua perangkat yang ada di sini. Kita mulai dari laptop yang tersambung ke router ini. Kita sambungin dulu buat setting alamat IP. Oke, ke physical, kita matiin dulu routernya, lalu nyalain lagi. Maaf ya teman-teman, sempat gagal. Di sini kita coba lagi ke desktop. Oke, lagi booting. Kita tunggu aja dulu. Oke, udah. Ketik no. Selanjutnya ketik enable. Tap aja. Selanjutnya lalu ketik config. Selanjutnya. Oke, kita udah di config. Minimize dulu. Kita lihat kabel yang dari router ini ke switch yang paling awal di 000 ke laptop lagi, tulis interface, lalu ketik gig 0/0/0. Selanjutnya di sini kita masukin alamat buat si router, IP at, lalu ketik 192.168.1.1, lalu masukin subnet masnya 255.255.0. Selanjutnya, nah di sini ketik no shutdown saja. Di sini udah kelihatan dia udah nyambung router ke switchnya. Sekarang kita ke PC, kasih masing-masing alamat nanti ke laptop, ke desktop, IP configuration, masukin alamat IP 192.168.1.7.
keluar aja dulu ke laptop. Prosesnya juga sama, desktop, application 192.168.1.2 aja. Di sini kita coba tes ping di command prompt. Ping pakai IP router 192.168.1.1. Selanjutnya saya reply, hasilnya berhasil. Lalu ke PC 2 kita cek ping juga 192.168.1.1. selanjutnya hasilnya juga reply. Nah, di logi kali ini juga kita bisa mensimulasikan si router ini ngirim pesan ke PC 2 dan laptop 3. Coba kita coba. Nah, hasilnya successful. Dua-duanya hasilnya successful. Kita coba ke simulation. Kita akan lihat cara dia ngirim. Oke. Pesan pertama ke PC 2. Lalu pesan kedua ke laptop 3. Pesan 2 dikirim ulang ke switch, lalu ke router. Yang laptop juga sama. Ya. Gitu aja sih buat materi di logikal. Selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Dan segitu aja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Di like kalau suka dan di dislike kalau nggak suka. Sekian dari saya. See you next time.